Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudaraku yang terkasih. Hari ini saya Pendeta Stefanus Lim dari GKI Marta di Reja Purwokerto rindu mengajak Ibu Bapak, Saudara-saudara melakukan renungan di pagi hari ini atau di siang hari ini atau di malam hari ini dengan sebuah tema yaitu bokeh atau ngeblur. Nah, dari rumah kita masing-masing, mari kita mengawali renungan hari ini dengan sama-sama kita mengawali dan menyanyikan sebuah lagu dari PKJ 199. Ayo kita nyanyi sama-sama nyanyian dari PKJ 199. Tertindih dengan beban berat, dosa dunia menjerat, lalu ku datang pada Yesus, Dia ubah seluruh hidupku, Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Sejak ku terima Yesus, dosa-dosaku dihapus. Ku tak mau henti memuji Dia sampai akhir hidupku. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah segenap hidupku, Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah ku jadi baru. Mari kita berdoa bersama. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, kalau hari ini kami punya waktu untuk melakukan perenungan hati kami, merenungi diri kami di hadapan-Mu. Tuhan, pakailah hamba-Mu melayankan renungan firman Tuhan hari ini. Kami mau belajar dalam tema bokeh atau ngeblur. Biarlah firman Tuhan yang akan menjelaskan itu semua buat hidup kami.
Berkati semua anak-Mu dari rumah kami masing-masing, bertumbuh dalam iman, mendalami sabda-Mu, dan dikuatkan karena firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk waktu yang indah hari ini, merenungkan sabda firman Tuhan sebentar lagi. Haleluya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, ada sebuah istilah yang menarik, yaitu bokeh atau ngeblur. Nah, seperti apa kita mau merenungkan? Ayo kita sama-sama mempersiapkan diri membaca Filipi 3 ayat 13 dan 14. Mari kita siapkan Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Ibu bapak, saudara-saudari dari rumah masing-masing boleh mulai menyiapkan Alkitab. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Sambil ibu bapak, saudara-saudari menyiapkan Alkitab, saya taruh gitar ini dulu ya. Oke. Filipi 3 ayat 13 dan 14. Ayo kita baca bareng-bareng pelan-pelan ya. Saya akan mengajak ibu bapak, saudara-saudari membaca bersama-sama dengan saya. Filipi 3 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Ibu bapak, saudara yang terkasih, kalau kita lihat gambar ini dalam tata cara pengambilan foto menggunakan kamera, gambar ini istilahnya disebut menggunakan teknologi bokeh atau ngeblur. Mungkin kita bertanya-tanya, apa sih Pak Pendeta yang dimaksudkan dengan teknologi kamera efek ngeblur atau bokeh itu? Ayo kita lihat sama-sama. Ibu bapak, saudaraku, istilah bokeh dalam dunia fotografi sebenarnya berasal dari bahasa Jepang, yaitu bokeh. Kalau diartikan, artinya itu blur. Blur itu artinya samar-samar gitu ya, nggak begitu jelas, nggak jadi fokus banget. Nah, pertama kali dalam dunia fotografi ini dipopulerkan oleh seorang yang bernama Mike Johnston, seorang editor majalah Photo Technics tahun 1997. Coba kita amati. Ini yang dijadikan fokus wajah orang ini. Ini namanya area fokusnya. Area bokehnya itu latar belakangnya ini. Ada bangunan, ada orang-orang, segala macam itu bisa dibikin bokeh atau ngeblur. Nggak lagi jelas. Biar orang fokusnya hanya lihat ke sini saja. Nah, saudara yang terkasih, awalnya dulu foto macam gini ini dianggap gagal karena hasilnya tampak tidak sempurna, bukan? Yaitu gambar yang didapat itu ngeblur, tidak jelas. Namun ternyata gaya foto macam ini justru dipakai kemudian hari untuk mengaburkan gambar-gambar pada area yang lain supaya fokusnya itu hanya pada hal yang utama saja. Efek bokeh sederhananya itu kira-kira begini. Tidak perlu menampilkan bagian yang tidak perlu, tetapi justru mau menonjolkan bagian yang paling utama, bagian yang paling penting. Nah, ibu bapak, saudaraku, sebagai anak Tuhan, ternyata kita pun perlu memandang hidup ini dengan efek bokeh loh. Apa maksudnya? Maksudnya banyak hal di dunia ini seringkali menjadi fokus kita,
Sampai-sampai pandangan kita kepada Tuhan Yesus itu jadi makin kabur. Kita jadi tidak begitu mengenal Tuhan Yesus, kita tidak lagi memperhatikan kehendaknya. Efek bokeh dalam kehidupan rohani mestinya menjadikan Tuhan Yesus itu sebagai fokus utamaku dalam hidupku. Yang lain-lain dikaburkan, yang lain-lain biar lewat saja deh. Ibu bapak, saudara yang dikasih, apakah dalam bacaan firman hari ini kita bertemu juga dengan Rasul Paulus yang ternyata menggunakan efek bokeh, efek ngeblur terhadap masa lalunya? Ya, ternyata Rasul Paulus berani menuliskan begini, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Masa lalu Rasul Paulus yang dulu bernama Saulus pernah memiliki kehidupan dalam ideologi beragama penuh dengan kekerasan. Bagaimana ia dulu sebagai pemimpin agama Yahudi mengejar-ngejar para pengikut Kristus, menganiaya jemaat Tuhan, bahkan ikut menerapkan hukuman mati dengan cara merajam, melempari batu terhadap seorang pimpinan gereja yang bernama Stefanus. Nggak pakai lim, tapi ya menarik. Bagaimana Saulus yang memiliki kehidupan saat masa mudanya dulu penuh dengan kekerasan, ia bercerita, masa laluku ini harus aku lupakan karena itu sudah di belakangku. Masa lalunya sangat gelap, masa lalunya penuh kebencian, masa lalunya berlumuran dengan darah para korban yang sebenarnya secara hukum sama sekali tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Paulus sejak mengenal Yesus, ia tidak mau terus-menerus hidup dibayang-bayangi dengan masa lalu yang seburuk itu, saudaraku. Sejak ia dipanggil menjadi seorang pekabar Injil, sebagai seorang Rasul Kristus, ia bercerita, sejak Yesus hidup di dalam hatiku, bahkan sejak Yesus telah menangkap hidupku, kini aku, Paulus, memilih untuk fokus hidup menjadi pelayan Tuhan. Dan ia bersaksi sangat menarik pada ayat yang ke-13. Ia tuliskan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan aku mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Indah sekali. Ibu bapak, saudara yang terkasih, Rasul Paulus mau hidup dengan situasi kekinian yang tidak lagi dicengkram dengan bayang-bayang masa lalu. Sekaligus Rasul Paulus memilih untuk fokus mengarahkan diri hanya kepada apa yang di depanku. Apa yang menjadi fokus kehidupan Rasul Paulus saat itu, saudaraku? Ia menulis dengan sangat jelas pada ayat yang ke-14. Ayo, ayat 14 kita baca bareng-bareng ya. Berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ibu bapak, saudara yang terkasih, dalam hidup Rasul Paulus ada panggilan sorgawi yang aku temukan di dalam Kristus Yesus. Hidupku sekarang tidak lagi sama dengan masa laluku yang dulu. Fokus utama hidupku hanya satu, bagaimana aku mengejar panggilan sorgawi di dalam Kristus. Semua yang lain tidak boleh mengaburkan arah fokus hidupku. Arah fokus hidupku hanya satu, panggilan sorgawi di dalam Kristus Yesus.
Ibu bapak, saudara yang terkasih, kalau kita bawa dalam situasi sekarang, ternyata yang bisa mengaburkan dari fokus utama hidup kita bukan hanya soal masa lalu loh saudara. Ketika kita belum bisa berdamai dengan masa lalu, betul, itu bisa mengaburkan fokus utama hidup kita. Tapi saya juga mau tunjukkan yang namanya kekhawatiran, kecemasan akan hari esok, akan hari depan, itu juga bisa membawa keadaan hati ini jadi kabur, nggak fokus. Apalagi di masa-masa seperti sekarang ini, dalam situasi pandemi wabah virus COVID-19, dapat juga membuat kita kurang fokus lagi terhadap panggilan sorgawi yang mestinya jadi fokus utama hidup kita ini, bukan? Mana contohnya? Saya ingin menutup renungan ini dengan sebuah puisi yang sangat menarik, ditulis saat-saat menghadapi situasi masa sukar di masa pandemi sekarang ini. Apa yang ia tulis? Puisi ini mengatakan demikian: ketahuilah, kita sedang berada di masa sukar. Keadaan yang terjadi telah berada di luar batas normal. Pendapatan tak lagi besar, penghasilan pun kian memudar. Apapun yang terjadi, hadapilah semuanya itu dengan tegar. Jangan mencoba untuk menghindar. Ingatlah, masa sukar adalah kesempatan untuk berakar. Masa sukar adalah kesempatan untuk bertumbuh menjadi besar. Masa sukar adalah pelatihan agar kita makin bersabar. Jadilah bunga mawar yang tetap mekar meski tumbuh di tengah belukar. Percayalah, di masa sukar kasih Tuhan tak pernah pudar. Di masa sukar kuasa Tuhan tetaplah yang terbesar. Jadilah tegar di masa sukar. Tuhan memberkati. Amin. Mari sekarang kita sama-sama sudah merenungkan tentang bokeh atau ngeblur. Sekarang kita mau ambil sikap. Betulkah fokus utamaku adalah Tuhan Yesus? Aku mau ikut Tuhan Yesus apapun yang terjadi. Kalau ini pilihan kita, kalau ini keputusan kita, saya mau mengajak kita menutup renungan hari ini dengan menyanyikan sebuah lagu. Tuhan, ini pilihanku, ini fokus hidupku. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun menderita, pilihan fokusku cuma satu. Saya mau ikut Yesus. Ayo kita siapkan lagu ini, kita nyanyikan sama-sama. Saya ambil gitar dulu ya. Yuk kita nyanyi. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Sekali lagi. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia,
terpaksa menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bersyukur kami Tuhan, hari ini Engkau menegur kami supaya fokus utama hidup kami adalah panggilan sorgawi yang kami temukan hanya di dalam Engkau Tuhan Yesus. Ampuni kami, ada banyak waktu kesempatan yang selama ini kami pergunakan dalam hidup ternyata bukan untuk fokus kepadamu Tuhan. Ampuni kami bila kami sempat mengalami pandangan yang kabur, kurang fokus untuk menjadi anak-Mu Tuhan. Hari ini melalui firman-Mu kami belajar dari Rasul Paulus. Hamba doakan semua anak-Mu di rumah masing-masing, di tempat kami masing-masing berada, boleh ditegur dengan firman-Mu. Kami boleh punya sikap hati yang baru. Kami mau fokus ikut Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi, sekalipun hari-hari yang sukar seperti ini, ajari kami tetap fokus mengikut Engkau. Kuatkan hati setiap anak-Mu, berkati pergumulan kehidupan anak-anak-Mu. Kami lebih memilih untuk fokus menjadi anak-Mu Tuhan. Diberkatilah semua yang mendengarkan siaran ini, supaya kami tumbuh dan kuat dalam iman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menantikan berkat penyertaan. Haleluya. Amin.